Saya tidak mengerti nalar berpikir dan alur berpikir seperti apa yang menghinggapi Bapak dari DPR RI, khususnya Komisi 3 ini, sehingga menyatakan bahwa hakim, jaksa, dan polisi tidak boleh di-OTT oleh KPK. Kalau tidak mau di-OTT, jangan sekali-kali memanipulasi hukum yang ada di tangan Anda. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum dikirimi sahabat Rumah Pancasila dari Instagramnya fakta.indo ya. Tentang anggota DPR yang menyebutkan bahwa hakim, jaksa, dan polisi ini tidak boleh di-OTT oleh KPK. Operasi tangkap tangan dilarang untuk mereka. Jaksa, hakim, dan polisi. Ini yang mengatakan itu adalah anggota Komisi 3 DPR RI ya, Pak Arteria Dahlan. Karena menurut dia mereka ini adalah simbol negara. Karena mereka adalah aparatur penegak hukum yang merupakan simbol negara. Kita lihat dulu nih pendapatnya para sahabat Indonesia. Langsung kena asap mau ini dari Febriansah Sofyan. Maaf ya kalau saya sebutkan namanya salah. Kemudian dari Sidan 41, kok ngatur. Saya ingin menyampaikan dalam dua hal. Yang pertama tentang aturan hukum ya. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sudah disebutkan dengan jelas pidana terhadap hakim dan advokat yang menerima janji atau menerima sesuatu sehingga mempengaruhi kerja dari mereka di dalam ruang persidangan. Jadi kerja dari hakim itu umpamanya menjanjikan sesuatu dan memberikan sesuatu sehingga hakimnya itu memberikan putusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu tidak dalam rangka untuk penegakan hukum sesuai dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di muka sidang. Itu ancaman pidananya minimal 3 tahun dan maksimalnya itu adalah 15 tahun serta denda itu minimal 150 juta dan maksimal 750 juta rupiah. Sedangkan untuk advokat juga sama, diatur di dalam pasal yang sama, pasal 6. Ketika seorang advokat itu ternyata menerima janji-janji sehingga ketika ia memberikan nasihat atau berada di ruang sidang melakukan pelanggaran. Ini tentang suap loh, maka tentunya OTT itu boleh dilaksanakan. Ketentuan undang-undangnya jelas, maka mereka boleh disadap, hakim dan advokat. Kemudian, kalau kita berbicara tentang jaksa dan polisi, kita lihat dulu ketentuan daripada undang-undang. Nah, di dalam undang-undang kejaksaan itu, kalau saya tidak salah di pasal 9 ya, ayat 1, dikatakan bahwa syarat untuk menjadi seorang jaksa itu adalah harus seorang pegawai negeri sipil. Dengan demikian, maka jaksa itu adalah PNS. Kemudian kalau kita lihat di dalam undang-undang, kalau saya tidak salah Undang-Undang 43 ya, tahun 1999 ya, itu undang-undang yang dirubah dari Undang-Undang tahun 1974, kalau saya tidak salah ya, mohon maaf. Itu disebutkan bahwa polisi dan Tentara Nasional Republik Indonesia itu adalah mereka termasuk di dalam pegawai negeri sipil. Nah, pertanyaannya, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apakah diatur? Diatur. Di dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 bahwa setiap pegawai negeri sipil yang menerima sesuatu atau menerima janji sehingga mempengaruhi kinerja daripada mereka, termasuk kalau kita berbicara polisi dan jaksa dalam penegakan hukum, maka mereka diancam dengan pidana minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan denda. Di situ disebutkan minimal 50 juta dan maksimal adalah 250 juta rupiah. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi siapapun di rumah Indonesia untuk menyatakan bahwa jaksa, polisi, hakim, dan advokat
tidak boleh di-OTT oleh KPK. Karena undang-undangnya masih berlaku dan ada ketentuannya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang moral. Nah, moral, maka orang-orang yang diberikan tugas untuk menjadi mereka sebagai figur-figur penegakan hukum di sebuah negara, mereka haruslah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi. Jadi kecerdasannya itu banyak ya. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual atau rohani. Maka dengan kecerdasan ini, mereka sudah mengerti dan tahu bahwa ini dilarang, ini tidak dilarang, ini boleh, ini tidak boleh, ini patut, ini tidak patut, ini etis, ini tidak etis. Oleh karena itu, seharusnya mereka sadar bahwa mereka tidak boleh memakai jabatan mereka, kedudukan mereka, pekerjaan mereka untuk kemudian melakukan manipulasi di dalam bidang hukum sehingga merugikan rakyat Indonesia yang mencari keadilan di rimba hukum Indonesia. Maka secara moral pun mereka wajib untuk di-OTT oleh KPK. Saya tidak mengerti nalar berpikir dan alur berpikir seperti apa yang menghinggapi Bapak dari DPR RI, khususnya Komisi 3 ini, sehingga menyatakan bahwa hakim, jaksa, dan polisi tidak boleh di-OTT oleh KPK. Semoga ini membuka ruang diskusi bagi kita semua untuk melihat secara baik dan bijaksana bagaimana penegakan hukum di rumah Indonesia. Dan kalau tidak mau di-OTT, jangan sekali-kali memanipulasi hukum yang ada di tangan Anda. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lupa subscribe, berikan komentar, dan selalu berbuat kebaikan di rumah Indonesia. Melapangkan